Mestinya Saddam Hussein dan Gaddafi itu belajar pada Pak Harto. Jadi ketika Saddam dilawan rakyatnya, dia merasa kuat, punya tentara, dia lawan, kalah Saddam. Gaddafi kalah, akhirnya rusak, hancur itu Irak. Libya juga hancur. Tapi Pak Harto coba, demi cintanya pada rakyatnya, padahal angkatan bersenjata tangan dia, andaikan dia model Saddam dan Gaddafi, dia lawan itu demonstran, dia tidak kan? Tapi kan terbukti Pak Jokowi dengan segala kelebihan dan kekurangan kan mampu menghandle politisi-politisi senior Jakarta sebetulnya. Oh iya, menghandle dalam arti apa? Mengalahkan, Menghandle dalam arti menggerakkan, mengarahkan, mengkapitalisasi untuk pembangunan maju, atau menghandle dalam arti menjinakkan. yang menjinakkan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Pertanyaannya kemudian, apakah itu yang dikehendaki dengan merdeka itu? Saya khawatir sungguhnya ya, andaikan ibarat istri boleh cerai, jangan-jangan ada berapa dari yang minta cerai kok, tapi kan nggak mungkin. Oke, jumpa lagi di Back to BDM untuk obrolan soal politik yang mudah-mudahan tidak menyesatkan Anda, tapi justru memberikan pencerahan dengan narasumber-narasumber pilihan. Di depan saya ada dua buku, ya. Ini adalah buku Theology of Hope yang ditulis oleh Komarudin Hidayat. Saya tidak tahu buku ini menawarkan pesimisme atau optimisme soal Indonesia. Tetapi saya mau membandingkan sebuah buku yang diberikan kata pengantar oleh Komarudin Hidayat. Why Nation Fail. Karya Daron Acemoglu dan James Robinson yang baru saja mendapatkan hadiah Nobel. Tamu saya kali ini adalah Profesor Komarudin Hidayat, Rektor UIN 2 periode dan UIII, Universitas Islam Internasional Indonesia. Mas Komar, saya ingin tanya terlebih dahulu. Buku Theology of Hope sebetulnya buku yang Anda sendiri pesimis, optimis dengan nasib bangsa ini ke depan atau gimana sebetulnya? Iya, terima kasih telah diundang. Pertama, Theology of Hope ini memberikan ajakan satu komitmen pada pembaca, pada kita, untuk setia, komited memperjuangkan cita-cita kemerdekaan yang negara ini merdeka, ini kan anak kandung jerih payah dari masyarakat yang telah melahirkan, sehingga kita harus optimis dan harus committed memperjuangkan nilai-nilai itu, cita-cita itu, dan ini janji kemerdekaan. Nah, pesimisnya adalah bahwa kita sudah merdeka hampir 80 tahun, mendekati seabad kemerdekaan. Tapi mengapa dibanding negara-negara lain yang merdekanya hampir bersamaan, padahal negara ini alamnya kaya, penduduknya juga banyak, besar. Tapi kita kok masih menjadi negara konsumen, tingkat pendidikannya, ekonominya, industrinya nggak maju-maju, sementara petani-petani di daerah, di desa saya itu semakin sengsara. Yang ribut itu kemudian suasana politik, tengkar, kemudian kehidupan birokrasi yang kurang merasa melayani rakyat. Sehingga Indonesia ini ongkosnya mahal untuk menjaga persatuan, kerukunan, stabilitas, dan sebagainya mahal. Tapi hasilnya ibarat bisnis itu nggak imbang. Nggak imbang. Antara biaya kos yang telah dikeluarkan dan profit hasil yang diraih itu nggak imbang. Itu apa, Mas? Salah urus atau apa yang keliru? Pada level pimpinan, pada level sistem, pada level budaya, atau pada level apa sebetulnya? Kita bisa mengatakan secara sederhana salah manajemen ya. Hanya kalau kita telusuri faktornya apa saja yang miss itu. Misalnya satu, masyarakat kita itu mindsetnya masih merasa
terikat dengan memori masa lalu sebagai bagian dari etnisitas, sebagai warga komunitas agama, tapi belum merasa menjadi citizen. Belum benar menjadi citizen. Ya, Oke. gitu. Yang kedua, eee, mereka tidak menyadari bahwa negara ini yang melahirkan masyarakat. Hmm. Nah, masyarakat ini mestinya ini harus mengawal, mengasuh. Dia lupa, dia tidak paham bahwa yang namanya modern state, negara modern, itu sangat powerful. Yang dia menguasai aset kekayaan dari Aceh sampai Papua, itu negara yang pegang. Yang namanya angkatan bersenjata, diplomasi luar, dalam negeri, birokrasi itu negara. Dan negara itu sangat powerful. Nah, menjadi persoalan adalah bahwa mestinya ada momentum yang harus dijaga bahwa tugas negara, kewajiban negara itu membentuk pemerintah untuk melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat. Sementara rakyat aspirasinya tersalurkan lewat parpol, parpol ini membentuk pemerintah Hmm. dan lewat parpol ini mengirim orang-orang duduk di legislatif. Tapi yang terjadi antara negara dan rakyat ini ada jarak Hmm. yang mestinya dijembatani parpol dan pemerintah, tapi parpol dan pemerintah ini terjadi keterputusan dengan rakyat. Hmm. Lebih-lebih ketika biaya politik, mobilitas politik itu ongkosnya mahal sekali, sehingga parpol yang mestinya menyalurkan menjaring suara rakyat, rakyat ini suaranya malah dibeli. Hmm. Dan kemudian orang-orang putra terbaik, orang pinter-pinter, itu tidak terekrut dalam parpol ini. Oke. Dan parpol ini kemudian menjadi semacam lahan bisnis. Parpol Disinilah dan bisnis. disinilah kemudian terjadi satu mismanagement, baik dalam arti pemikiran, baik arti moral, baik dalam arti mekanisme politik. Ini mismanagement negara dan pemerintah ini. Oke. Mas, kalau ngomong parpol, apa sih bedanya parpol dengan perusahaan sebenarnya sekarang? Kalau perusahaan itu kekuatannya pada modal, kapital, teknologi, buruh yang itu semata bisnis. Oke. Itu tidak menyangkut amanat janji moral kebangsaan. Ah. Tapi parpol itu adalah instrumen rakyat yang dia harus membawa cita-cita, suara aspirasi rakyat dalam rangka menciptakan pemerintah yang bagus dan pemerintah ini melayani rakyat. Hmm. Nah, Itu idealnya. ya, memang parpol seperti itu. Idealnya. Idealnya seperti Oke. itu. Tapi sekarang banyak orang yang mengatakan bahwa nggak ada bedanya antara parpol yang dianggap sebagai perusahaan pengerah politisi yang ditempatkan di DPR, ditempatkan di eksekutif, ditempatkan di komisi-komisi, yang kemudian lari lagi kepada CEO-nya partai itu sendiri gitu. Bedanya yang sangat vital, perusahaan itu menciptakan lapangan kerja, Oke. menciptakan profit, dan profit itu untuk kesejahteraan bersama. Hmm. Kalau parpol itu mencari profit tapi menggusur, menggerus uang APBN. Itu yang terjadi ya. Jadi ini bagi saya parpol ini kalau nggak hati-hati menjadi satu apa ya, perampokan yang terorganisir. Perampokan terorganisir. Iya, Lebih parah daripada perusahaan. iya, organized crime. Karena yang diburu itu profit yang bukan genuine, ini hasil karya. Karya. Tapi ini profit, tapi bukan profit, ini dana rakyat yang dititipkan negara, yang ini yang ingin diambil. Oke. Jadi organized crime ya. Mm-mm. Mas, ini di sini Mas Komar juga menulis soal pseudo demokrasi ya di buku ini gitu kan. Mm-mm. Eh, apa sebenarnya Mas, demokrasi yang senantiasa memerlukan oposisi yang menyuarakan kritik sebagai kontrol dan penyeimbang. Oposisi adalah lawan berpikir dalam membangun bangsa dan negara, bukan musuh pemerintah. Namun yang dominan saat ini lembaga eksekutif, dua pilar lainnya legislatif yudikatif dilumpuhkan karena tidak cocok untuk budaya Indonesia. Kalau masalahnya tidak cocok, apakah berarti kita akan menyuburkan budaya feodalisme dan budaya korupsi? Mas Komar ingin menyampaikan apa sebetulnya? Di situ ada dua perspektif ya. Pertama,
genealogi Indonesia, republik ini memang tidak ada pilihan lain kecuali republik, Oke. demokrasi. Hmm. Karena begitu plural, nggak mungkin kerajaan, nggak mungkin khalifah, harus demokrasi. Tapi demokrasi itu ibarat ini tanah, demokrasi itu benih, tanah Indonesia itu belum siap. Belum siap. Dan kapan siapnya saya juga masih agak gamang. Satu, ini negara kepulauan yang begitu besar, kemudian ketimpangan pendidikan dan ekonomi begitu jauh, ini jadi pyramidal society. Jadi tidak mungkin tanpa demokrasi, tapi demokrasi yang sehat itu juga tidak terpenuhi syarat-syaratnya untuk tumbuh di Indonesia. Hmm. Akhirnya kemudian terjadi satu pseudo palsu ersat demokrasi. Kita mesti ngomong demokrasi karena republik, tapi sungguhnya mentalitas kita, mindset kita itu sungguhnya tidak cukup paham dan tidak committed dengan demokrasi yang selama ini sering kita baca. Karena misalnya Bung Hatta dan para pendiri bangsa yang lain itu kan dia mengenalkan trias politika, model demokrasi model barat. Sementara mentalitas kita sungguhnya tidak siap, masih feudalistik. Masih feodalistik. Sangat feodal. Hmm. Jadi ini peluang bagi para pemikir, bagi parpol untuk menemukan demokrasi seperti apa yang cocok di Indonesia. Nah dulu Pak Harto itu sudah memulai demokrasi terpimpin. Hemat saya ini bisa menjadi satu bahan riset ulang. Karena demokrasi liberal di samping pada tingkat global terkoreksi, tapi juga untuk Indonesia apakah cocok? Tapi tidak mungkin juga feodal. Kalau dalam teori klasik, Indonesia itu diperlukan pemimpin model Musa. Musa itu strong, clever, dan clean. Jadi bangsa negara yang lembek itu perlu pemimpin yang strong. Ten Commandment gitu itu. Mengapa? Karena Bani Israel itu lembek di bawah Firaun. Jadi diperlukan tongkat Musa. Tapi harus clever dan clean. Nah, problemnya di Indonesia itu karena mentalitas kekuasaan itu masih tinggi, yang dicari itu adalah kekuasaan strong, clever, tapi tidak clean. Itu problem kita. Kalau saja clean, kita mau kok. Singapura itu hemat saya mendekati itu tipe demokrasi terpimpin, strong, clever, dan clean. Itu Singapura. Oke. Kalau sekarang strong, very strong, karena hampir semua partai politik berada di kekuasaannya Pak Prabowo. Clever mungkin juga clever. Clean, retoriknya cukup clean, retorikanya. Saya tidak begitu terkesan kata clever. Karena clever itu ukurannya kan bagaimana menjawab situasi yang ada, yang kemudian memberikan solusi ke depan. Misalnya pilihan 17 Agustus 45 itu very smart, very clever. Sebab kalau tidak dideklarasikan, Indonesia itu semula jajahan Belanda, kemudian pindah ke Jepang, pindah ke Sekutu. Tapi dengan Agustus 45 diproklamasikan dan Bung Tomo pun melawan ketika Inggris datang, itu kan clever sekali. Pilihannya sangat clever gitu. Nah, Indonesia ini tidak cukup clever bagaimana membaca kekuatan global sehingga Indonesia diperhitungkan. Ketika Konferensi Asia Afrika itu clever. Bagaimana Indonesia itu menjadi satu influencer bagi dunia-dunia bagian selatan. Itu clever. Sekarang ini clevernya di mana? Karena ukuran clever itu dalam konteks modern itu sains, teknologi, ekonomi yang kompetitif. Itu baru clever. Tapi itu bukan clever, clean, and strong. Itu bukan pada tipologi pemimpinnya. Ya, diperlukan pemimpinnya seperti itu. Nah, sekarang mungkin kita minus pemimpin seperti itu. Sekarang lebih pada bukan clever kalau saya. Kalau untuk mengatakan culas gitu terlalu kasar ya, saya nggak mau istilah itu sungguhnya itu. Cunning. Ya itu. Clever tapi tidak disertai dengan clean. Kalau clean, oke.
Jadi clever, tapi clever tidak tidak clean. Tidak clean ya. Mhm, Oke. Mas, kalau kita ngomong pemimpin ya, di sini Mas Komar juga sebenarnya menyebut ya, mhm, bahwa bangsa ini pernah muncul orang seperti Bung Hatta gitu kan, mhm, pernah muncul seperti Hugeng ya, mhm. lalu, Yusuf ya, Muhammad Iya, Yusuf heeh, gitu, lalu kemudian, Baharudin Lopa gitu. iya iya, Itu dulu ya, iya dulu iya, ditarik jauh lebih mhm, dulu ada Cokro Aminoto dan lain mhm. sebagainya gitu. Apa yang menyebabkan sosok-sosok seperti ini nggak muncul di zaman yang malah lebih modern sebetulnya? Satu sisi bisa kita pahami karena, ilmu pengetahuan itu merata. Kalau dulu kalau ada orang pinter dan moralis itu jadi bintang. Oke, Dulu Cak Nur pada zamannya itu jadi bintang kejora. Dari segi keilmuan yang lain masih di di bawah. bawah, dia udah pinter. Sekarang dari segi keilmuan, itu sekarang udah banyak sekali Udah banyak sekali. orang kayak dia. Makanya ketika Cak Nur waktu itu ngomong agak beda dikit, sumber kontroversi. Hmm. Sekarang situasinya lebih liberal dibanding masa Cak Nur dan Gus Dur. Dari segi pemikiran sebenarnya sudah merata. Jadi jalan itu sudah Cak Nur, Gus Dur itu meratakan jalan pemikiran independen terbuka udah dia ratakan. Sehingga banyak seperti itu. Yang kurang adalah pemimpin yang bisa mengorkestrasi putra-putra bangsa yang banyak yang pinter-pinter ini dengan satu penegakan hukum dan moral. Yang kurang itu. Kalau kuah kepinteran banyak sekarang ini, lebih pinter dibanding sekian dekade yang lalu. Tapi kelemahan pemerintah tidak bisa bagaimana mengorkestrasi ini, mengkapitalisasi, manfaatkan dengan panduan hukum yang tegas dan jelas dan moral. Itu karena semata-mata sekarang orang pinternya lebih banyak gitu? Atau memang terjadi sebuah, apa ya, penurunan kualitas manusia Indonesia? Eee, Penurunan ini tidak committed kita untuk menjaga sistem. Oke. Karena tanpa dijaga oleh sistem, nilai-nilai itu mudah buyar. Hmm. Indonesia itu kan penduduknya banyak, terjadi konflik antara etnis, suku, agama, ini cair sekali. Di tingkat nasional ini kan perjumpaan dari berbagai gelombang-gelombang ide-ide dari daerah. Nah, kalau yang di atas ini tidak bisa menjaga, merawat, mengarahkan, ini lelah dengan benturan ini sehingga terjadi penurunan. Saya rasa itu yang sekarang ini terjadi. Oke. Mas, ini juga, Mhm, menarik Mas Komar di bukunya, juga di tadi ya, mhm. sejarah mencatat sebuah proyek demokrasi ada kalanya pingsan dan mati oleh pemimpin yang dipilih melalui mekanisme demokrasi. Contoh yang paling populer adalah Hitler yang naik melalui pemilihan umum tetapi ujungnya justru membunuh demokrasi. Rupanya apa yang dilakukan Hitler juga terjadi di beberapa negara lain. Iya. Negara lain itu negara mana? Ya kalau studi literatur banyak ya negara-negara itu. Misalnya gini, saya membaca berapa tiran-tiran Hmm, di Kamboja, di Afrika, itu mereka kuliahnya di Paris loh, hmm, di Sorbonne di Paris, padahal Prancis itu negara pionir pionir demokrasi. demokrasi, Hmm, egalite, fraternite, hmm. liberté itu kan tapi ternyata mengapa ada berapa alumni-alumni sana yang kemudian jadi tiran, Nah, satu. Yang kedua, eee, di negara-negara Arab. Negara Arab itu, dengan dalih agama, tapi ujungnya, menjadi tiran-tiran juga. Nah, di Indonesia yang kita itu dulu kan masyarakat kita berkelas-kelas, mungkin pengaruh Hindu-Buddha ikut andil, kasta-kasta itu ikut andil. Kemudian budaya, petani. Ya kan, petani itu antara majikan dan buruh, petani. Kemudian militer, feodalisme ke agama itu ikut andil andil. Nah, jadi walaupun kita udah masuk era republik, negara modern, tapi yang dominan, yang mengerahkan, menggerakkan mentalitas kesadaran bawah sadar kita kan feodal. Jadi walaupun ini demokrasi, kalau orang itu tidak punya pemahaman mendalam, hmm. tidak cukup kuat komitmennya, dan kemudian tidak jaga rame-rame, akan tergelincir menjadi tiran feodal juga. Dan Indonesia sekarang sedang mengalami itu. Iya iya, eee,
Coba bedakan ketika Bung Hatta. Bung Hatta itu cukup lama di Eropa ya, di Belanda. Dia itu memahami secara intelektual dan menghayati hidup di sana. Eee, jadi antara yang dia pikirkan, ucapkan, lakukan itu menyatu dalam dirinya. Walk the talk ya? Iya, walk the talk. Atau Habibie, pernah lama di Jerman dan dia ilmuwan. Ilmuwan itu menjadi semacam karakter dia. Salah, benar, biasa. Maka ketika Habibie ditolak, biasa saja. Biasa aja? Biasa. Karena pernah lama di sana. Saya melihat orang-orang yang pernah lahir dan tumbuh dalam negara yang demokratis, pikniknya cukup jauh, itu beda dengan orang-orang yang tumbuh dari dalam negeri saja. SBY pernah lama dia di militer, sekolah, dan pernah di Amerika. Dia punya wawasan teori yang lebih terbuka dengan demokrasi. Jadi, oleh karena itu, kalau kita lihat yang sungguhnya tidak punya pengalaman tinggal lama di luar negeri, itu Pak Harto. Tapi Pak Harto itu sangat cinta sekali pada rakyatnya. Mestinya Saddam Hussein dan Gaddafi itu belajar pada Pak Harto. Jadi ketika Saddam dilawan rakyatnya, dia merasa kuat, punya tentara. Dia lawan, kalah Saddam. Gaddafi kalah, akhirnya rusak, hancur itu Irak. Libya juga hancur. Tapi Pak Harto coba, demi cintanya pada rakyatnya, padahal angkatan bersenjata tangan dia, andaikan dia model Saddam dan Gaddafi, dia lawan itu demonstran, dia tidak kan. Di situ saya melihat bahwa Pak Harto walaupun seorang jenderal, tapi masih karena cintanya pada rakyatnya, persatuan, bangsanya, kan dia pejuang. Karena dia ikut berjuang, maka dia, oke deh, aku mundur sajalah. Demi cintanya pada rakyat dan negara, dia mundur. Oke, itu kalau Mas Komar tadi nyebut Hatta yang berpikiran Eropa, lalu kemudian Habibie yang lama di Jerman, SBY yang juga darah Amerikanya juga cukup besar, Pak Harto militer tapi juga terbuka. Gimana Anda, Mas Komar memandang Pak Jokowi yang baru saja menyelesaikan periode keduanya? Ya, saya kalau melihat seseorang itu, politisi, itu gini. Sebelum Pak Jokowi ya, saya ucap mohon dulu. Kalau ada politisi, dia datang dari keluarga, bagaimana latar belakang pendidikan ekonominya. Politisi yang keluar dari latar belakang keluarga, yang mapan secara pendidikan ekonomi, sudah generasi kedua, biasanya tidak begitu rakus. Karena mereka sudah kaya. Tidak mau main ecek-ecek pungli-pungli kecil-kecil, nggak mau. Kalau tahu main yang kelas gede lah gitu ya, nggak mau. Tapi politisi yang dulunya naik turun bis kota, gitu, itu butuh waktu lama itu untuk naik kelas. Karena mental memori masa lalu itu masih melekat gitu. Jadi dendam masa lalu yang ada. Nah sekarang Pak Jokowi, kita lihat aja dari segi pendidikannya, kebudayaannya, keluarganya, dan sebagainya, ada dua kemungkinan. Satu, dia itu menghayati wong cilik. Aku dari orang kecil, aku rakyat kecil. Jadi aku jadi pemimpin, aku mesti kembali pada rakyat kecil gitu. Tapi kedua, bisa saja dia terjebak balas dendam pada masa lalunya. Gitu. Dia kekurangan wawasan kebangsaan karena dia juga bukan mantan aktivis, bukan mantan intelektual, dia tidak pernah di ormas, tidak pernah ikut demo di jalanan, sehingga kita perlu memaklumi jalan pikiran dia. Tapi kan terbukti Pak Jokowi dengan segala kelebihan dan kekurangan kan mampu menghandle politisi-politisi senior Jakarta sebetulnya. Oh iya, menghandle dalam arti apa? Mengarahkan. Menghandle dalam arti menggerakkan, mengarahkan, mengkapitalisasi untuk pembangunan maju, atau menghandle dalam arti menjinakkan. Ya menjinakkan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Kalau menghandle dalam arti menjinakkan, itu hal yang berbeda dengan menghandle berarti mengkapitalisasi, orkestrasi. Pak Jokowi betulkah dia mengorkestrasi
semua jajaran intelektual untuk kemajuan ekonomi bangsa negara, atau dia menguasai? Kalau menurut Mas Komar gimana? Ya perlu diteliti saja bagaimana gitu. Apakah dia itu menguasai, menghandle, mengunci, atau dia menggerakkan? Kita lihat aja. Oke. Coba bandingkan dengan Pak Harto. Dulu Pak Harto itu sampai ada istilah mafia Berkeley kan. Mafia Berkeley. Artinya yang jadi menteri tidak kaleng-kaleng. Jadi dia itu mengorkestrasi putra-putra terbaik pada waktu itu. Tapi tipikal Pak Jokowi kan sesuatu yang berbeda ya. Kalau Ya, hampir semua presiden-presiden yang lain gitu, ya selesai ya Pak SBY meskipun sebagai ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Ibu Mega tetap sebagai ketua umum PDI Perjuangan. Pak Jokowi bukan ketua umum partai politik gitu kan. Bukan ketua umum iya. partai politik, tetapi dalam konteks pilkada dia juga turun untuk sebagai juru kampanye di Jawa Tengah dan kemudian juru kampanye di DKI Jakarta. Mas Komar membaca manuver ini gimana? Kalau ngomong Jokowi itu saya teringat Joko Tingkir. Joko Tingkir. Joko Tingkir itu dia punya luka dendam dengan penguasa di Demak itu. Kemudian dia sering bertapa kesaktian. Setelah merasa mampu cukup, dia ingin mengubah nasibnya, pergi ke kota. Ketika lewat Bengawan Solo, dicegat oleh buaya-buaya kan. Kemudian dia taklukkan buaya-buaya itu. Akhirnya dia lolos Lolos. lewat Bengawan Solo. Tidak berapa hari di kota, itu kemudian ada kerbau sakti ngamuk. Kemudian udah kacau kota, Joko Tingkir turun, ditaklukkan kerbau itu. Akhirnya kemudian mendengar Sultan Raja tentang kehebatan Joko Tingkir, kemudian dipromosikan, dikasih posisi. Nah, jadi buaya-buaya dan kerbau itu bagi saya itu ibarat politisi-politisi yang menghadang Yang bisa Jokowi. ditaklukkan. Itu taklukan satu-satu gitu. Satu gitu. Nah, kembali pada pertanyaan tadi, bagi saya gini, kita sudah punya the living textbook sejak dari Bung Karno, Pak Harto, kemudian ada Habibie, ada Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi. Mari kita telaah semuanya itu sebagai apa ya, bahan bacaan pengalaman yang hidup, yang real di Indonesia dengan kepala dingin. Apa karakter, kelebihan masing-masing, dan inilah Presiden Indonesia yang pernah kita miliki. Apa baiknya, mari kita lihat, apa kekurangannya kita lihat, mana yang cocok kita teruskan, yang tidak kita cut. Ini bagi saya sudah cukup. Sebab selama ini yang menonjol kan like or dislike. Saya menghindarkan diri dari sebuah perdebatan like or dislike. Tapi saya ingin bahwa kita sudah berapa kali ganti orde dan presiden, sudah cukup parpol kalau mau bertanggung jawab ya. Duduk bersama jajaran intelektual parpol yang terbaik, yang negarawan. Ke depan apa yang harus dirubah perjalanan dan juga aturan main dalam politik ini apa? Apakah seperti ini mau diawetkan atau mau dirubah? Kalau mau diubah, dari mana diubah? Karena yang paling punya akses itu parpol. Karena dia menguasai lembaga legislatif dan dia bentuk eksekutif. Di sini, di bukunya Mas Komar, ini juga menyinggung soal perilaku politisi ya. Kalau saya boleh baca gitu, Indonesia pasti kecewa dan berduka melihat anak-anaknya yang sudah besar tidak memberi contoh yang baik bagi generasi mudanya. Kerakusan, keculasan, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan hampir setiap hari jadi bahan pemberitaan. Pada era keterbukaan ini semuanya bisa divalidasi. Politisi dan pejabat bukannya berlomba berderma sebagai filantropi untuk membantu rakyat miskin, melahirkan pamer kekayaan dan melakukan korupsi dengan jumlah fantastis. Lagi-lagi apakah ini berita bohong? Cara pembuktiannya sangat mudah. DPR bisa membuat undang-undang agar dilakukan pembuktian terbalik terhadap pejabat yang kekayaannya tidak wajar. Mas Komar ingin gregetan. Saya membaca dari teks ini gregetan dengan situasi negeri ini dan asal muasalnya memang para politisi itu sendiri sebetulnya. Ya,
pada tahun 80-an saya itu aktif mengikuti diskusi LSM, Hmm. di LP3IS terutama. Karena tidak mungkin masuk ke kekuasaan. Waktu itu Pak Harto kan memang kuasa penuh ya, nggak mungkin ya. Yang terjadi kemudian kami melakukan studi kritis analitis dan serius, studi komparatif gitu, mendalam. Nah, sekarang ini karena terbuka peluang para aktivis untuk masuk ke Kekuasaan. kekuasaan, sehingga yang muncul diskusinya itu bagaimana aku bisa masuk. Hmm. Bukan lagi diskusi kritis komparatif tentang demokrasi yang sehat, tapi bagaimana aku bisa masuk. Hmm. Tidak berpikir sehat, nggak sehat, tapi mana yang paling mungkin aku dapat peluang. Itu satu. Yang berikutnya, cita-cita reformasi itu mengalami defisit. Defisit. Antitesis. Coba, pertama apa? Karena waktu itu ingin melakukan antitesa pada Pak Harto yang sentralistik, maka reformasi menawarkan agenda desentralisasi. Desentralisasi. Sehingga diharapkan rakyat setempat memilih pemimpin daerah yang dia kenal, yang dekat dengan mereka, dan mata rantai layanan birokrasi agak lebih dekat. Tapi nyatanya meleset. 60% lebih gagal pilkada memilih pemimpin terbaik, gitu kan. Yang kedua, karena dulu masa jabatan itu tidak dibatasi, reformasi mengatakan undang-undang maksimal 2 kali. Dan itu berhasil. Hemat saya pembatasan itu berhasil. Gitu. Walaupun pernah ada usaha perpanjangan Jokowi dan sebagainya, tapi atau diganti oleh istrinya atau suaminya. Tapi paling enggak berhasil lah. Dua itu. Yang ketiga, reformasi itu mengamanatkan multipartai. Karena dulu dibahas 3 partai. Tapi nyatanya dengan multipartai ini, cita-cita awal agar partisipasi rakyat semakin terbuka masuk. Tidak juga. Tidak juga. Yang masuk hanya mereka yang kaya-kaya karena mahal ongkosnya. Jadi niat cita-cita reformasi dalam hal multipartai agar terjadi mobilitas, rekrutmen yang lebih terbuka, nyatanya gagal. Lalu keterbukaan pers, hemat saya itu yang relatif dibanding yang lain itu paling berhasil, ada kebebasan pers, dan kita diskusi mengadakan acara apapun tidak perlu izin pada polisi. Itu yang hemat saya agenda reformasi yang relatif itu berhasil. Tapi pemberantasan korupsi kan belum berhasil. Waktu itu salah satu agendanya korupsi ya, korupsi itu nggak berhasil. Nggak berhasil. Jadi ketika Pak Harto menerima tongkat amanat dari Orde Lama Orde Baru, pidato pertama menyatakan akan berantas korupsi. Ya. Begitu. Ketika reformasi mulai temanya berantas korupsi. Ya. Gitu. Tapi by Orde Baru, Orde Reformasi, ujungnya gagal. Dan sekarang ini saya ingat pidato Prabowo itu kan juga kalau perlu saya kejar sampai Antartika gitu. Itu pengulangan retorika awal Orde Baru, awal Orde Reformasi. Semoga saja Prabowo ini berhasil. Maka perlu kita doakan, kita kawal, kita tagih. gitu. Karena ini bagi saya mengingatkan retorika awal Orde Reformasi. Itu ada disertasinya Mas Wisnu Yuwono, Mas Komar, di London School of Economy, yang meneliti soal the history of combating corruption in Indonesia. Itu sama sebetulnya di era Soekarno, di era Soeharto, di era itu semuanya menggunakan retorika-retorika anti korupsi untuk membersihkan negeri ini. Tapi semuanya tidak ada yang dilaksanakan. Iya. Tapi dalam konteks Pak Prabowo, tadi kalau Mas Komar nyebut Pak Prabowo, kita kan harus tetap menaruh harapan agar ini bisa berhasil, kan? Seperti pemberantasan korupsi ini. Iya. Ya buku saya itu berangkat dari adanya harapan itu ya. Tapi ketika harapan ini lama-lama mengecewakan, akan terjadi krisis kepercayaan rakyat pada pemerintah dan pada negara. Dan kalau itu terjadi, bahaya betul. Karena dulu ketika ada krisis kepercayaan, itu intervensi luar belum besar.
Jadi pintu masuk luar belum masuk, ribut tapi intervensi luar belum masuk. Tapi sekarang kalau terjadi krisis kepercayaan pada parpol, pada pemerintah, pada negara, ini akan berat resikonya. Karena pemain luar akan mudah sekali masuk, ikut memainkan dinamika kisruh konflik dalam negeri. Dan saya takutkan adalah Indonesia itu nanti akan dikuasai neo VOC. Neo VOC. Iya, dulu VOC di belakangnya kan Belanda, tapi yang main kan VOC. Sekarang? Sekarang saya khawatir neo VOC itu di belakang kita ada negara besar, tapi yang maju para pemodal-pemodalnya. Oh, Tapi itu nggak ubahnya kayak neo VOC, jangan-jangan. itu semacam oligarki yang ada sekarang. Lah iya, VOC. Jadi kita itu dikendalikan VOC, neo VOC. Kalau jangan sampai seperti itu. Kalau itu terjadi, maka sesungguhnya walaupun kita merdeka, formalitasnya merdeka, tapi cara ekonomi, kebijakan jangan-jangan kita itu belum betul-betul merdeka, kedaulatan itu belum tidak di tangan kita seluruhnya, jangan-jangan. Tapi bukankah oligark itu memang sudah eksis dan sudah berpengaruh di Indonesia, Mas Komar? Ya sudah, justru itu saya khawatir akan semakin kokoh neo VOC itu. Ah. Akan semakin kokoh. Jadi ada kekhawatiran juga sebetulnya oligark inilah yang kemudian bisa membeli Indonesia gitu, bisa membeli provinsi, bisa membeli kabupaten. Ketika semuanya bisa dibeli dengan uang. Saya itu kalau pulang ke desa, itu sedih. Saya kadang ngitung, berapa uang yang beredar di desaku ini. Sawah sempit, lapangan kerja nggak ada, industri nggak ada. Sementara dulu ya, saya tulis dalam buku ini istri-istri yang teraniaya. Ya. Kesultanan itu, oke, aku mau bergabung, membubarkan diri kepada Indonesia dengan harapan janji nanti setelah merdeka, negaraku, rakyatku, bangsaku yang ini di bawah kuasa ini semakin baik ya. Iya. Sultan-sultan bubar. Paling sisanya hanya Yogyakarta, disebut daerah istimewa. Tapi semua kekayaannya kuasai negara. Dari Papua, dari Bangka, dari Aceh, dari Kalimantan, kuasai negara. Nah pertanyaannya, setelah dikuasai negara, seberapa banyak itu bisa dieksplorasi, dan berapa banyak yang kembali pada rakyat, dan berapa banyak yang hanya muter-muter sekelompok elit. Nah kalau itu yang terjadi, pertanyaannya kemudian, apakah itu yang dikehendaki dengan merdeka itu? Saya khawatir sungguhnya ya, andaikan ibarat istri boleh cerai, jangan-jangan ada beberapa daerah yang minta cerai kok, tapi kan nggak mungkin. Artinya Mas, kalau saya baca kembali di bukunya Mas Komar ya, soal masa depan Indonesia ya. Mas Komar ini kan berretorika sebetulnya. Bagaimana nasib masa depan bangsa dan negara Indonesia? Jika dilihat dalam ukuran dekade, Indonesia akan tetap utuh. Iya. Kasus Timor Timur yang melepaskan diri dari NKRI tak akan disusul oleh wilayah lain. Namun jika diposisikan dalam hitungan abad, kita tidak tahu. Bisa saja NKRI akan tambah besar wilayahnya, bisa juga akan menciut. Beberapa pulau bisa lepas. Adakah ramalan orang terjadinya balkanisasi di Indonesia akan jadi kenyataan? Kalau saya balik pertanyaan kepada Mas Komar, mungkin nggak sebetulnya Indonesia akan terpecah dalam ukuran yang jangka panjang? Ya, bisa Ketika lihat. tadi istri-istri teraniaya yang tidak mendapatkan maximizer gitu, istilahnya David Epster kan kesejahteraan di situ oleh pusat. Ada dua. Satu, Indonesia bisa lepas dalam arti gini, wilayahnya mungkin saja tidak lepas. Tapi asetnya, kekayaannya, itu bisa saja sesungguhnya bisa mengalir keluar, tersedot keluar. Jadi kata lepas itu dalam arti formal, geografis, atau kedaulatan dan kekayaan kemakmuran, atau dua-duanya. Sekarang ini pun walaupun Indonesia belum lepas, tapi aset-asetnya kalau itu banyak keluar, sama saja sesungguhnya itu udah lepas. Darahnya itu mestinya mengalir dalam tubuh rakyat Indonesia, tapi ternyata tersedot darahnya keluar. Itu kan sesungguhnya darah Indonesia udah keluar. Itu satu. Yang kedua, bisa saja nanti pulau-pulau sebagian
Saya nggak tahu nih terakhir ketika Prabowo Ah, mengadakan perjanjian dengan China itu, China. Tenggal Selatan Iya. itu kan saya nggak tahu ya. Hmm. Sesungguhnya yang gelisah tidak hanya Indonesia ya, Hmm. karena dampaknya pada negara-negara ASEAN kan. Terus lagi ketika berapa pasir diekspor ke Singapura, Singapura saya pernah jalan-jalan Singapura itu di Pulau Santosa di mana, itu kan bumi Indonesia ya. Hmm. Ya pulau Indonesia nggak lepas, tapi tanahnya akan lepas satu-satu. Dan kemudian garis batasnya akan berubah. Oke. Berubah. Oke. Mungkin saja kita lihat di Eropa ya. Di Eropa itu Uni Eropa. Uni Eropa. Tidak lepas, tapi kan menyatu. Hmm. Gitu. Sehingga negara kecil itu nanti dia sekedar menjadi pengikut aja negara yang besar. Hmm. Seperti Brunei itu dia mungkin was-was juga dia. Sebab kalau Indonesia itu ribut, itu kan takut. Makanya Indonesia itu mengapa nggak lepas? Karena negara tetangga kita itu manis-manis, nggak ada Hmm. yang kurang ajar, karena Hmm. takut pada Indonesia. Hmm. Jadi pertanyaan Anda, mungkinkah lepas? Ya mungkin aja, Mungkin suatu aja. saat gitu. Karena Tapi gini, karena Pak Prabowo di tahun 2018 atau berapa, kan juga udah membayangkan berdasarkan novelnya Ghost Fleet, mm-mm, kemungkinan negara Indonesia bisa bubar mungkin terjadi pada 2030 bahkan. mm-mm. Gimana Mas Komar lihat itu? Kalau 30 Belum, saya sih belum gitu, belum. Oke. 30. Tapi entah berapa generasi lagi. Sekarang ini ya, terjadi namanya generasi hibrida, hybrid generation. Eh, saya punya istri lintas Hmm. etnis. Kemudian anak saya sudah semakin mengindonesia. Anak saya kawin dengan lintas lagi, cucu saya. Lama-lama sungguhnya emosi etnisitas itu semakin kendor. Kecuali etnis yang besar-besar itu masih. Tapi berapa etnis di TK itu sekarang udah mulai bahasa Indonesia, anak TK. Di SD bahasa Indonesia. Artinya apa? Bahasa daerah itu sekarang semakin tergerogoti. Oke. Anda cari majalah bahasa daerah, koran bahasa daerah nggak ada. Hmm. Dan generasi itu sekarang semakin mengindonesia. Lama-lama, jangan-jangan generasi kita semakin global karena kawin tidak hanya lintas etnis, lintas negara, lintas bangsa. Oke. Oke. Itu ya. Tapi kalau baca ini buku lagi, Why Nation Fail, Hmm, yang dipengantari hmm, oleh Komarudin Hidayat, hmm, tulisannya Daron Acemoglu, hmm. mungkin nggak sih sebetulnya fail state itu terjadi di Indonesia, dan faktor apa yang paling mempengaruhi kalau menurut Mas yang harus diwaspadai? Kalau saya fail state itu ada level-levelnya lah. Iya. Perlu ada definisi-definisi Hmm. fail state. Fail dalam arti menjaga keutuhan demografis, Hmm. itu selama itu tidak fail. Tidak fail. Nah, kemudian fail dalam arti menjaga mekanisme ketatanegaraan, ada pemilu, ada Reguler. ini. Itu hemat saya tidak fail, tapi nilainya mungkin 5, mungkin 4, mungkin 6 ya, tapi Hmm. tidak fail. Tapi fail state itu ketika dia tidak bisa menjaga tata krama, aturan, pakem pemerintahan, dan kemudian dia tidak bisa melindungi, memberi makan, pendidikan warganya, yaitu fail. Jadi fail itu perlu dibuat leveling Hmm. dan dimensi apa yang fail itu. Kalau tadi dilihat kalau Mas Komar di buku ini kan Mm-mm, istri-istri teraniaya. mm-mm. Itu kan kalau masuk kepada sistem kan kira-kira ketegangan antara pusat dan daerah lah. Iya, iya. Kira-kira Jakarta terhadap Papua, Jakarta terhadap Bangka, Jakarta terhadap Sulawesi gitu. Kalau dalam perspektif ketegangan pusat daerah, apa yang perlu dicermati agar tidak mengarah kepada fail? Dulu itu kalau ketegangan itu terasa sekali, ini pusat, ini daerah. Hmm. Sekarang ini banyak orang daerah sudah terpusatkan. Hmm. Sudah. Jadi dia perwakilan pusat ada daerah, Hmm. orang daerah tapi perwakilan pusat. Eh, karena apa? Karena dia dapat kehidupan, stimulasi, income dari pusat. Sedangkan dulu kan belum. Begitu kaya negara ini, APBN begitu kaya, maka banyak putra-putra daerah yang namanya katanya daerah, kaki daerah, tapi otaknya, uangnya itu tergantung pusat. Maka hubungan pusat dan daerah itu sekarang tidak sehitam putih dulu. Hmm. Harus membutuhkan satu analisis. Nah, rakyat tidak paham. Hmm.
Sehingga berbagai penyimpangan itu sekarang berkedok di balik kekuatan hukum dan birokrasi atas nama negara. Jadi so far dalam kurun waktu sampai 2030 gitu tetap aman-aman aja ya? Kalau dalam konteks katakanlah terjadi, kalau Pak Yakob kan selalu mengatakan nek merucut. Merucut itu ya kalau Ya dalam lepas. bahasa ilmiah desintegrasi lah. Heeh, heeh. Terjadi seperti kasus Timor Timur melalui Hmm. referendum kemudian pecah gitu. Itu enggak akan. Mana sebenarnya Enggak akan, tapi kacau terus. Seperti misalnya di Papua ya. Ya. Papua itu mereka tidak ingin lepas dari Indonesia, tapi ingin merdeka dalam pengertian kami ingin menikmati, menguasai wilayahku sendiri. Jadi mereka nggak mau merdeka dan mati lepas dari Indonesia. Satu. Kedua, kalau toh mereka ingin merdeka, milih kepala negara, itu bisa perang itu. Karena sama kekuatannya. Siapa yang akan Nggak memimpin ada yang itu? dominan ya? Nggak ada dominan. Nah, ini orang pusat dalam arti positif negatif manfaatkan. Maka dikuasai orangnya ini, sehingga yang terjadi mereka ketergantungan pada pusat, pimpinannya tinggi sekali. Mereka lebih loyal pada pusat dibanding loyal pada daerahnya, para pemimpin itu. Ini yang terjadi. Jadi Tapi memang merucut sih tidak, tapi kacau terus. kacau. Kacau terus. Sehingga mengatasi istri-istri teraniaya dalam arti daerah-daerah yang tidak mendapatkan keadilan ekonomi, itu gimana kalau menurut Mas Komar? Contohnya misalnya Kalimantan. Ada nggak tokoh gerakan organisasi yang atas nama Kalimantan, kalau mereka merasa teraniaya? Sulit. Enggak juga. Nggak juga kan. Yang memang punya masa banyak, mewakili rakyat Kalimantan nggak ada. Kalimantan Timur rakyatnya berapa sih? Banyak pendatang baru. Iya. Orang pendatang. Jadi sekarang ini untuk lepas itu sulit. Tapi diobok-obok iya. Nah, siapa yang ngobok-obok ini? Nah, ini yang kemudian kita tidak bisa menunjuk satu hidung. Karena pemerintah tentu nggak mau dong dikatakan yang rusak. Pemerintah namanya kan mengatur. Tapi ada oknum yang menggunakan, meminjam kebijakan pemerintah atau kebijakan yang tidak kencang dimanfaatkan sehingga kemudian terobok-obok. Oke. Mas, kalau bisa diceritakan nggak, kalau menurut Mas Komar, sebetulnya ini udah hampir 79 atau menjelang 80 tahun Indonesia merdeka yang kondisinya seperti ini. Apa sebetulnya akar masalah dari bangsa ini, Mas? Mungkin ya bukan akar ya. Kalau saya ingin mengatakan modal apa yang mestinya kita jaga, kita kapitalisasi, kita kembangkan. Itu yang harus ibarat api yang belum mati tapi kecil, ini yang harus dibesarkan. Apa itu? Satu, bahwa mari kita kenang kembali apa yang mengikat Indonesia yang begitu besar kok tetap utuh itu. Karena memori kolektif yang sangat mendalam, kita ingin merdeka, tidak mau dijajah sengsara di hadapan kekuatan asing. Memori yang pahit ini yang menyatukan kita. Kemudian kita ingin punya rumah sendiri, pemerintah sendiri, negara sendiri, yang mengakhiri penderitaan dari kekuatan asing. Yang kemudian meminterkan rakyat, dicerdaskan. Ini harus kita jaga. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita, siapapun pemimpinnya, kita cari mekanismenya yang memang peduli dan datang dari putra-putra yang memang sangat peduli dengan ini. Disinilah kemudian mengapa saya mengkritik pada parpol, karena parpol nggak punya agenda seperti ini. Gitu. Yang berikutnya, kita perlu membaca ulang demokrasi Indonesia. Demokrasi yang model apa yang pas bagi Indonesia. Indonesia ini pada tataran sistem kita sepakat ini demokrasi. Tapi perlu ada sentra-sentra ekonomi yang kapitalistik. Makanya ada namanya daerah otorita. Jadi otorita di Indonesia itu, kalau ada 10 otorita yang dikendalikan agak otoriter, itu pusat-pusat industri, pendidikan, yang ini sumber ekonomi,
ini akan memberikan devisa, income pada negara, putra-putra terbaik tumbuh di situ. Jadi Indonesia punya pengalaman otorita itu gagal. Karena kurang otoriter. Hmm. Yang clean, clever, and strong. Hmm. Gitu. Ini gagal. Dengan adanya desentralisasi ini. Buyar. Tingkat pusat tidak kuat, tingkat daerah pun juga tidak sesuai yang dibayangkan. Akhirnya kemudian ngambang. Jadi kalau anak sekolah nilainya itu range dari 1 sampai 10 itu ada daerah yang 5, ada 6, 6,5, paling tinggi 7. Coba bayangkan. Sekarang kalau Anda jadi menteri, Anda dianggap hebat asal nggak korup. Bukannya nggak berprestasi, yang penting nggak korup. Ini kan negara konyol minimalis. Kedua, kalau ada orang tertangkap, sial. Gitu. Apes. Artinya apes. Artinya banyak yang korup tapi dia tidak tertangkap. Bayangkan, apakah seperti ini bangsa negara yang kita inginkan? Tidak. Jadi negara minimalis betul. Asal nggak korup, asal nggak ketahuan, itu udah hebat. Negara minimalis. Iya. Sekolah pun kadang nyolong-nyolong gitu ya. Iya. Termasuk Bahlil ngambil doktor gitu. Ya, minimalis. Manipulatif dan minimalis. Oke. Kalau itu Mas Komar, nation state, negara bangsa ya, yang Mas Komar cukup sudah keliling ke berbagai belahan dunia, referensinya pun tidak terbatas gitu. Negara bangsa seperti apa sih yang menjadi cita-cita ideal Mas Komarudin Hidayat? Cita-cita saya berangkat dari realitas Indonesia. Indonesia ini negara yang besar sekali yang tidak punya akar tunggang bangsa masa lalu. Bedakan dengan Iran, bangsanya Persia, bahasa Persia, negaranya Persia, yang sekarang namanya Iran. Atau bangsa Turki, negaranya Turki, bahasanya Turki. Mereka nggak perlu namanya mengeluarkan kebijakan dan uang menjaga persatuan, nggak ada. Bangsa Korea, negara Korea, jadi solid sekali. Nah, Indonesia sendiri, kata Indonesia itu kan menunjuk pada letak geografis yang beri nama pun orang asing. Dan itu karena netral, maka semua orang terima kata Indonesia. Jadi Indonesia ini cita-cita di masa depan, bukan masa lalu, always in the process of becoming, menjadi Indonesia. Dan sekarang secara demografis, ada generasi hibrida, generasi yang semakin meng-Indonesia. Yang diperlukan gini kalau saya, para intelektual, pemimpin kampus, kita melakukan audit kehidupan berbangsa bernegara. Mau introspeksi, mau muhasabah, mau apa namanya. Tapi mari kita baca bersama. Termasuk yang Anda lakukan itu kan mengajak membaca. Kemudian kita bisa nggak kalau laptop itu ada reinstalling. Ada aplikasi baru, program baru. Bisa nggak? Kalau kita berbangsa bernegara, tidak ada installing yang baru. Itu masih model yang lama. Berat kita bersaing. Berat sekali. Oke, kalau tokoh pemimpin di luar maupun di dalam negeri, formal maupun informal, yang Mas Komar kagumi siapa sih sebenarnya? Ada beberapa yang saya kagumi ya. Misalnya bagaimana Lee Kuan Yew. Itu dia membentuk satu mental Cina-Singapura. Cina-Singapura itu beda dengan Cina daratan, beda dengan Cina Hong Kong, beda dengan Cina Taiwan. Mereka itu Chinese yang menghargai kerja keras, clean, kemudian militan dengan bangsa negaranya, dan dia bisa smart membaca antara kekuatan Amerika dan Cina. Singapura kan bisa seimbang kan? Dia blok mana sesungguhnya? Kan sulit mengatakan Cina blok mana. Secara etis memang Cina, tapi politiknya dia kan juga dekat dengan Barat. Dan dia terancam, terjepit, merasa terjepit, sehingga dia kemudian serius. Nah, ini negara terdekat bagi saya, satu contoh ya Singapura itu satu. Nah, ya. Yang kedua
Afrika Selatan ya, Mandela itu Mandela. bagi saya eh, dia itu saya pernah dengar itu terinspirasi dengan sejarah Muhammad. Hmm. Jadi Nabi Muhammad itu pernah diusir, mau dibunuh sampai pindah ke Madinah. Dan ketika sudah kuat konsolidasi, dia kembali ke Mekah. Orang Mekah takutan. Anak buahnya, sahabatnya itu sudah pada membawa pedang, saatnya melakukan pembalasan. Karena pembalasan waktu itu hal yang biasa sekali. Layaknya carok di Madura, kalau kita dihina nggak balas, harga diri jatuh. Tapi Muhammad waktu apa? Tidak, semua dimaafkan. Hmm. Itu yang saya kecewa, mengapa Khomeini tidak niru Nabi Muhammad. Lawan politiknya dia kejar-kejar. Justru yang niru itu adalah Mandela. Mandela. Dimaafkan. Orang yang pernah mengencingi, menghina apartheid, ketika pelantikan duduk paling depan. Mandela. Walaupun saya belum tahu ya seberapa besar dampak gerakan Mandela terhadap Afrika itu. Dan Mandela mengatakan, saya walaupun nggak jadi presiden, saya tak peduli pada bangsaku, rakyatku, dan berbagai event internasional dilakukan di Afrika karena Mandela loh, bukan karena presiden yang baru. Artinya apa? Bagi Mandela, kekuatan pribadinya. Jadi bukan kekuatan jabatannya, bukan. Tapi karena pribadinya. 27 tahun ditahan. Dan dia menjaga integritas. Manusia independen, manusia otonom. Manusia otonom, manusia yang hanya setia pada keyakinannya, pada cita-citanya. Itu manusia otonom, bukan manusia heteronom. Saya tidak tahu di Indonesia ada nggak pribadi yang begitu kokoh seperti itu. Dulu ada yang dulu, misalnya Kak Mohtar Lubis, kayak Buya Hamka. Daripada saya menjual keyakinan saya, mendingan saya masuk tahanan. Jadi dia membeli kemerdekaannya dengan masuk tahanan. Sekarang orang menjual kemerdekaannya asal masuk. masuk ke jabatan, asal dapat jabatan. Kemerdekaannya dijual asal dapat jabatan. Gitu. Nah Mandela bagi saya itu luar biasa. Dan dulu kita punya tokoh kayak Mandela. Sekarang nggak ada ya? Sekarang semakin sulit. Semakin susah. Bahkan ada beberapa orang yang BDM versus BDM. Betapa pribadi itu berubah. Mas Komar kan udah berapa? 70 ya? Iya, 71. 71 ya. Saya ingin minta, Mas Komar memimpikan Indonesia ketika Indonesia berusia 100 tahun di 17 Agustus 2045. Ya. Itu impian Mas Komar Indonesia pada saat itu jadi seperti apa? Impian saya gini. Rakyat Indonesia itu sudah sadar sebagai warga negara, citizen ya. Yang kedua, negara ini proyek bersama, anak kandung bersama, yang kita jaga bersama, kita asuh. Sebab kalau tidak, orang lain yang akan ngasuh. Dan kalau disebut negara, negara itu mempunyai aset, tanggung jawab luar biasa. Tidak hanya aset ya, tapi tanggung jawab loh negara itu. Dan waktu itu rakyat Indonesia itu merasakan ini rumah kami, rumah kita. Sekarang ini rakyat belum merasakan rumah kita. Ini rumah kita jaga bersama. Yang berikutnya orang Indonesia ini menemukan ini loh, ukuran kebahagiaan itu well-being. Bukan karena materinya, kekayaannya, tapi well-being. Karena kita punya modal budaya yang seperti itu. Tidak usah terlibat perlombaan hidup yang hedonistik, materialistik. Karena kita itu dibentuk oleh tradisi, values, dan saya bayangkan ke depan Indonesia itu DNA kita tetap ya pluralitas. Walaupun pluralitas itu nanti akan semakin menciut, tapi pluralitas itu ditandai bukan oleh keragaman antropologis, tapi keragaman sentra-sentra pendidikan, sentra-sentra ekonomi. Jadi masing-masing punya kebanggaan. Sumatera apa bangganya, Kalimantan apa sentra-sentra gitu. Pluralitas yang menunjuk pada sentra-sentra unggulan. Yang berikutnya religiusitas. Religiusitas orang yang percaya pada nilai spiritualitas. Yang silahkanlah orang berbeda nggak apa-apa.
tapi bahwa semua perbedaan itu memberikan kontribusi bagi well-being kebersamaan. Untuk mencapai itu ancamannya apa, Mas? Eee, Pendidikan, Pendidikan? investasi. Jadi sekarang ini harus punya roadmap studi banding, karena ada beberapa negara yang dulu itu hebat menjadi kiblat dunia, nyatanya bisa mati. Hmm, Contohnya Yunani. Yunani. Yunani itu ketika saya ke sana kecewa sekali. Hmm, Padahal guru saya, hmm, secara imajiner itu orang Yunani. iya. Tentang etika, tentang keberanian, demokrasi Demokrasi. itu Yunani. Pas ke sana itu orangnya malas Hmm, gitu, Yunani. India juga, tapi India kan mulai bangkit, ini Bang. India. Hmm, Jadi, Islam Islam itu bagi saya satu aset bagi peradaban dunia, karena Islam tidak terikat pada dinasti, tapi Islam lebih terekspresikan dalam values. hmm. Semua agama-agama itu dia dituntut untuk mengartikulasikan dalam nilai kemanusiaan dan kebenaran, values. Yang tidak, dia akan tersingkirkan dan akan terjadi satu hubungan sintetis. Identitas tetap agama-agama, tapi sesungguhnya akan terjadi proses sintetis agama-agama itu. Nah, Indonesia, bayangan saya ke depan akan seperti itu, paling tidak. Optimis. Iya. Dan itu akan bisa tercapai di Indonesia ketika Indonesia berusia 100 tahun. eh Terlalu jauh ya membayangkan ya. Tapi bayangan saya kalau sahabat ini, bab ini Prabowo ini berada di tikungan alih generasi ya. Ya. Kalau dia bisa mengembalikan semangat cita-cita orang tuanya Hmm. dan juga pendidikan akabrinya, militernya, nasionalismenya, kalau itu dia bisa mengantarkan selama dia jadi kuasa, itu saya agak ada harapan 45 itu. Bukan Indonesia cemas, tapi betul Indonesia emas gitu. Bukan beban demografi, tapi bonus demografi. Saya berharap seperti itu. Mhm. Oke, Mas Komar, terima kasih ya. Mhm. Jadi ini adalah buku entah kesekian dari Mas Komar, Theology of Hope ya. Layaknya mungkin kemudian juga dibaca gitu. Silakan Anda membaca, kemudian juga memberikan komentar termasuk narasi-narasi yang disampaikan oleh Mas Komar ini di kanal YouTube ini. Sehingga mudah-mudahan kanal YouTube tetap memberikan pencerahan pada Anda semua, tetap optimis, tapi banyak sekali kemudian ranjau-ranjau yang bisa mengganggu perjalanan dari bangsa Indonesia. Kita tidak ingin negara Indonesia menjadi negara yang gagal, tetapi ini adalah menjadikan Indonesia sebagai proyek bersama. Silakan like, subscribe, dan komen di bawah ini. Mas Komar, matur nuwun. Nuhun.